Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa bikin konten lagi nih untuk teman-teman. Dan di hari ini gue setupnya agak sedikit berbeda, yang mana gue lagi di rumah nyokap. Kenapa gue kesini? Gue ingin mengabarkan sama nyokap gue tentang kabar yang luar biasa ini, John. Jadi sebelumnya gue terima kasih banget untuk teman-teman Aji Motobike, khususnya yang sudah mau subscribe channel YouTube ini. Berkat kalian semua, gue bisa berada sampai saat ini, John. Gila, luar biasa lah, alhamdulillah. Dan di video ini adalah video spesial di mana gue ingin mengucapkan rasa terima kasih dan rasa bersyukur gue kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan sebuah proses yang luar biasa bagi gue. Dan gue juga ingin berterima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah mau dukung gue. Video ini spesial gue buat untuk 10.000 subscriber Aji Motobike. Oke, jadi di video spesial ini gue akan membahas perjalanan hidup gue bersama channel Aji Motobike ini, John. Kenapa gue bisa main YouTube dan berkelanjutan sampai sekarang? Gue akan ceritakan ke teman-teman semua. Video ini nggak begitu lama, mungkin ya singkat aja gue ceritanya buat teman-teman semua. Jadi perjalanan Aji Motobike itu pada saat itu berawal dari iseng-iseng, yang dimana keisengan gue itu sebenarnya tidak akan menyadari akan sampai sekarang dan detik ini mendapatkan 10.000 subscribe. Wah, luar biasa. Bener-bener gue gak nyangka sama pencapaian yang gue dapat kali ini. Dan jujur 10.000 subscribe itu adalah followers atau pengikut terbanyak gue di media sosial manapun. Gue buat Facebook gak sebanyak itu, gue buat Instagram gak sebanyak itu, gue buat TikTok juga tidak sebanyak itu gitu. Jadi 10.000 subscribe ini gue sempat gak percaya bahwa gue akan sampai di titik ini. Tapi alhamdulillahnya berkat dukungan dari teman-teman semua dan dukungan dari keluarga gue juga, gue bisa sampai di titik yang dimana teman-teman YouTube itu bilang ini adalah titik aman pertama di saat kalian menjadi sebuah konten kreator. Wow, luar biasa. Terima kasih buat semuanya yang sudah mau dukung gua, yang sudah mau bantu support dan lain-lain. Luar biasa lah. Thank you banget, thank you. Terus yang tadi gue bilang, awal gua main YouTube adalah buah dari keisengan gua yang mana tidak terbesit sedikit pun akan menjadi sebuah konten kreator, yang mana niatnya itu dulu gue hanya sebagai media pengingat aja, sama seperti Facebook lah, supaya gue nanti bisa lihat, anak gue nanti bisa lihat di waktu lalu tuh pernah ada kejadian ini, gue tuh pernah begini gitu loh tentang dunia permotoran. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba terbesit ingin bikin channel dengan nama Aji Motobike, yang notabene nama Motobike itu identik dengan motor gitulah. Ya mungkin ini adalah jalan yang diberikan sama Allah ya buat gue ya. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu juga bahwa di 2015 gue itu pernah di mana kondisinya berangkat kerja bareng istri gue, dan dia itu terbesit ingin membelikan action cam buat gue. Terus gue bilang, buat apa yang? Gue bilang gitu kan. Ya buat kamu ngonten, siapa tahu nanti kamu bisa ngonten, kamu kan senang naik motor. Terus di atas motor kamu juga sering ngobrol juga sama dia pada saat itu. Setelah omongan itu terbesit di kuping gue mulai seperti orang gila, John. Orang gila tuh gini, di atas motor gue coba seolah-olah tuh ada kamera di helm gue, dan gue ngomong, gue mengeksplor apa yang gue lihat segala macam.
Jadi di situ gue sudah mulai untuk berlatih, walaupun belum ada kameranya yang nempel di helm. Tapi gue beranggapan gini, oh gini kali ya menjadi seorang motovlogger. Oke deh, coba gue ngomong-ngomong segala macam. Dan itu menurut gue tuh hal yang aneh, hal yang janggal dan sedikit memalukan untuk diri gue pada saat itu. Yang dimana lagi momennya ada di lampu merah. Terus gue lagi asik-asik ngobrol dengan diri gue sendiri, tiba-tiba lampu merah. Terus ada orang yang nengok ke gue gitu kan. Di situ gue langsung anjir, malu banget John gitu loh. Tapi ya udahlah. Akhirnya niat gue di 2015 itu, setelah gue mendapatkan reaksi dari orang di lampu merah, gue urungkan niat gue untuk menjadi seorang motovlogger. Ya itu hanya sebagai bumbu aja dalam omongan istri gue pada saat itu gitu. Akhirnya lambat laun di 2017 itu gue lagi senang-senangnya untuk ngurusin motor yang sudah lama tidak terawat punyaan gue. Waktu itu gue punya Yamaha V75, sampai sekarang pun masih punya, cuma belum kerawat. Jadi gue punya V75 yang di 2016 itu gue restorasi ulang. Terus gue coba-coba untuk mendapatkan info di mana tempat perkumpulannya. Yang mana gue itu senang banget kalau punya motor itu gue masukin ke sebuah wadah komunitas, semata-mata hanya untuk mendapatkan sebuah ilmu dan teman baru serta saudara baru dalam dunia permotoran. Yang mana komunitas itu sebenarnya memang benar-benar membantu kalian untuk mendapatkan info-info yang sangat sulit didapatkan di motor kalian. Terlebih motor kalian itu motor yang memang sudah lawas banget lah gitu. V75 itu adalah motor yang sangat tua dan gue pun sedikit aneh untuk melihatnya gitu pada saat itu. Tapi alhamdulillah berkat sebuah wadah komunitas perkumpulan itu, gue jadi semangat untuk merestorasi motor tersebut. Nama komunitas saya adalah Yamaha Lawas Jakarta. Oke, jadi setelah gue nongkrong di daerah Senayan itu, gue mendapatkan saudara dari perkumpulan Yamaha Lawas Jakarta. Gue mulai suka sama Yamaha V75 dan mulai benar-benar suka banget lah gitu. Karena ternyata ada loh motor-motor lawas seperti ini yang memang pelestarinya itu satu merek lah gitu. Akhirnya iseng gue bikin channel di 2017 setelah lama ikut komunitas itu. Iseng coba bikin channel YouTube lah. Yang mana dulu gue berpikir ya YouTube itu kayak Facebook aja gitu, upload udah gitu kan. Terus gue mulai upload di video pertama dengan dengan lucu banget kalau menurut gue ya. Teman-teman nanti bisa lihat videonya tuh ada di pojok kiri atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini gue mau cek sound motor Yamaha V75 keluaran 1975. Nah, jadi itu videonya, video pertama gue yang gue mencoba untuk review sedikit. Itu masih kaku banget John, gila luar biasa, berapa tahun yang lalu lah itu. Itu gue upload kalau nggak salah di 2017 ya, kalau nggak salah ya. Nah jadi setelah gue upload itu gue lama nggak upload John. Wah luar biasa. Jadi ya karena nggak ngerti sama YouTube tuh apa sih gitu kan. YouTube itu dulu untuk gue sebagai media tontonan aja, nggak sempat terbesit untuk mendapatkan uang dari YouTube gitu. Akhirnya setelah beberapa bulan gue nggak upload, gue coba iseng lagi untuk bikin video lagi. Yang mana videonya itu gue sebelum berangkat kerja John. Nah sebelum berangkat kerja gue coba nge-review tipis ala kadarnya gue, yang mana sebenarnya jauh lebih baik daripada video pertama. Jadi ini video kedua, agak-agak lucu juga. Videonya juga ada, nanti gue kasih linknya di pojok kiri atas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini dua taknya itu Suzuki Satria 120R. Tapi ini yang masih 5 speed non kopling ya, berarti mungkin masih kategori 120S. Katanya langka sih. Lambat laun coba upload tipis-tipis ya, karena gue juga memang suka beli motor gitu. Beli motor lagi, ngoleksi, lebih tepatnya mengkoleksi motor-motor yang memang belum pernah gue miliki pada saat dulu. Jadi lebih tepatnya tuh kayak gue ingin memiliki kenangan, mengangkat kenangan kembali di saat waktu dulu tuh gue belum bisa punya motor. Karena gue terlahir dari keluarga yang biasa aja, yang benar-benar cukup untuk makan aja lah gitu, nggak cukup untuk kesana kesini berlebih beli ini beli itu. Gue bukan terlahir dari keluarga yang seperti itu gitu. Akhirnya gue beli motor lagi, beli Shogun New R 110, karena gue juga pengen punya motor itu waktu itu kan, motor yang tidak pernah
terdengar suaranya. Itulah salah satu motor yang unik yang pengen gue miliki pada saat itu. Akhirnya beli itu dan coba untuk review lagi. Nah tapi kenapa bisa berlanjut untuk nge-review. Trigger utamanya adalah di saat Indonesia memasuki wabah COVID, yang dimana kalau nggak salah akhir 2019 ya 2020 lah, kurang lebih 2020, tiba-tiba kerjaan gua kena efeknya lah gitu, diliburkan selama 3 bulan, yang mana 3 bulan itu pure loss, nggak ada kegiatan sama sekali, bahkan sampai gaji pun nggak dapet, karena kerjaan gue dulu kalau nggak kerja ya nggak digaji gitu. Misalnya sebulan libur ya udah berarti itu nggak gajian. Ya wajar sih ya kerja sama saudara pada saat itu. Akhirnya setelah efek libur panjang yang lama, gue mulai berpikir gue ngapain ya. Dan dulu badan gue nggak segemuk ini John. Ini gemuk gara-gara COVID. Alhamdulillah gue nggak pernah kena COVID. Tapi karena efek dari 3 bulan libur panjang, kerjanya makan tidur nonton YouTube, jadi gemuk begini badan gue. Tapi nggak apa-apa, ini nggak jadi masalah. Akhirnya efek dari libur 3 bulan itu gue coba untuk mendalami sebuah platform YouTube untuk ngebikin video tentang motor. Yang mana gue kan udah bikin channel namanya Aji Motobike, ya harus seputaran motor lah gitu. Terlebih gue juga hobi juga sama motor. Terus gue coba nge-review beberapa motor karena yang gue bisa dan tidak merepotkan gue pada saat itu adalah nge-review motor. Ya udah gue coba nge-review dengan alat seadanya, pakai handphone, terus belum punya tripod, masih minta tolong sama saudara gue namanya Diwa, Bro Diu, punya channel namanya Bro Diu, anjay. Akhirnya ditolongin sama dia yang megang handphone, gue cari relasi teman-teman gue yang mau gue review motornya dengan ala kadarnya gue, ilmu sebisanya, sok taunya gue gitu loh. Ngambil barang bahan lagi, luar biasa gila. Bahannya ya bang ya? Bahan Mas Haji. Oke. Terus ya kondisi bahan saya restorasi ulang lagi, repaint ulang. Oke. Ya. Jadi hasilnya seperti inilah. Betul bro. Akhirnya ya udah berawal dari situ, yang memang berangkat dari serba keterbatasan. Mulai dari keterbatasan peralatan sampai keterbatasan ilmu ya. Karena memang benar-benar ilmu yang gue miliki untuk nge-review itu ya ala kadarnya aja. Makanya maaf aja kalau video-video awal gue tuh jelek-jelek banget. Tapi menurut gue pada saat itu tuh udah bagus banget John, luar biasa. Itu sombongnya gue pada saat itu, wah ini udah keren nih video gue nih gitu kan. Tapi pas gue liat-liat lagi, aduh lucu banget sih, tapi nggak apa-apa lah. Itulah fungsinya YouTube. Maaf ya, di sini banyak anak-anak. Lambat laun, subscriber gue itu naik. Walaupun gak kenceng, tapi naik. Alhamdulillah, gue udah bersyukur banget. Jam tayang pun juga naik. Dari situlah gue mulai mendalami YouTube tuh seperti apa sih, ilmu seperti apa sih yang memang harus dikejar di YouTube. Akhirnya udah makin kesini makin obses ingin menjadi seorang motovlogger, tapi karena duit belum punya, maka gue putar otak bagaimana caranya bisa tetap ngerekam di atas motor tanpa harus beli action cam. Akhirnya handphone ini nih yang gue pakai sekarang jadi mic, gue ikat di helm John. Terus masih gue pintal sama karet supaya handphone ini nggak jatuh. Itu gimana ya? Dilihatin orang aneh mungkin orang ngeliatnya, tapi ya udah nggak apa-apa, itu bukan sebuah halangan buat gue. Akhirnya lambat laun tiba-tiba bisa ngebeli action cam, alhamdulillah ya. Oke, jadi makin kesini alhamdulillahnya di saat gue pulang kerja pada saat itu gue inget banget di dalam Halim, suasananya hujan. Disitulah gue mulai memenuhi syarat YouTube, mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Di situ gue alhamdulillah banget, bersyukur banget sama Allah, dimana pada hari itu, sore itu, gue bisa memenuhi syarat standar YouTube untuk menjadi seorang program partner YouTube. Di situ obsesi gue tinggi, ingin menjadi seorang content creator yang bisa mengedukasi dan menghibur buat teman-teman semua. Makanya karir gue beranjak dari situ, dari yang nggak punya gear set apa-apa, cuma punya keinginan dan juga memang terbekal dari COVID-19. So thank you banget teman-teman yang udah mengikuti gue dari followers gue masih ratusan hingga 10.000 ini. Gue berterima kasih banget
Semoga teman-teman tuh nggak bosen ya, nggak bosen sama channel gue yang ala kadarnya inilah, mudah-mudahan. Dan sampai detik ini gue masih tetap nggak nyangka sama sebuah pencapaian gue saat ini. Thank you banget, gue sudah mendapatkan sebuah titik aman pertama dalam YouTube. Lagi-lagi gue mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman Aji Motobike semua. Proses gue nge-YouTube berarti kurang lebih 2 tahunan lah, 2 tahun atau 3 tahun, 2 tahun sih tepatnya. Gue mulai banget 2020, mulai banget ya, maksudnya mulai udah paham YouTube tuh 2020. Sempet juga gue di pertengahan 2020 itu sempat nggak konten 7 bulan karena gue pikir, aduh bikin video capek-capek nggak dapat duit gimana gitu, mendingan fokus kerja aja deh gitu kan. Tapi alhamdulillahnya gue cepat sadar dan bisa mengejar ketertinggalan itu. Di 2021 kalau nggak salah gue monetisasi, dan sejauh ini udah berapa tahun tuh. Tapi alhamdulillah lah ya, sejujurnya inilah sebuah pencapaian terhebat gue untuk di jejaring media sosial. Gue bisa mengumpulkan 10.000 pengikut real, tidak tipu-tipu, tidak beli sana, tidak beli sini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengikuti jejak sederhana gue ini, mudah-mudahan. So, di 2023 ini, di pencapaian terhebat gue saat ini, harapan gue adalah terus bisa berkarya buat teman-teman semua, terus bisa menghibur untuk teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa terhibur dan memberikan impact yang besar buat gue, supaya subscribe gue nambah terus, mudah-mudahan. Terus juga bisa menjadi seorang motovlogger yang memang menginspirasi teman-teman untuk edukasi serta hiburannya, mudah-mudahan ya. Jadi itulah sedikit cerita perjalanan hidup gua seorang Aji Motobike, dari mulai yang tidak mengerti apa-apa di dalam dunia konten kreator hingga saat ini, hingga mendapatkan 10.000 pengikut di dalam platform YouTube. Wow, alhamdulillah. Jadi lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan, kerjakanlah apa yang ingin kalian kerjakan. Optimis, jangan pernah menyerah, tetap tulus, tetap berbesar hati untuk memberikan sebuah karya yang luar biasa untuk teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang belum nge-YouTube untuk saat ini, nggak usah berkecil hati. Setelah nonton video ini, lakukan pergerakan, mulai nge-YouTube deh, coba. Mudah-mudahan insya Allah supaya ada jalan rezeki teman-teman di platform YouTube ini. Mudah-mudahan dari video ini subscribe gue makin banyak, mudah-mudahan ya. So, jadi thank you banget untuk teman-teman semua yang sudah mau nonton video ini. Semoga tetap terhibur, terinspirasi, termotivasi, dan teredukasi oleh tontonan ini, John. Dan supaya teman-teman juga jadi kepengen untuk memiliki motor-motor yang sudah lawas seperti ini gitu loh. Karena Aji Motobike itu lebih mengangkat motor-motor yang memang sudah discontinue, biar teman-teman tahu. Oke, dari Aji Motobike berterima kasih banyak untuk teman-teman semua. Salam hormat dari Aji Motobike. Akhir kata gue tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike. Yuhuu.